Baik Bapak Ibu, mari kita bersikap anjali untuk menghormat junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sokita hontu, namo buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga kita hari ini dalam keadaan sehat, berbahagia, dan hari ini kita bisa melakukan kewajiban puja bakti, bermeditasi, dan saatnya untuk melakukan ataupun mendengarkan pencerahan Dhamma yang saya sampaikan nanti. Nah, untuk saya menyampaikan apa yang saya dengar dan saya baca. Di mana hari ini kita tahu bahwa kita hidup itu tidak pasti. Sudah dipahami bahwa kita hidupnya tidak pasti. Yang pasti adalah meninggal, pasti meninggal. Dalam kehidupan kita pasti juga menginginkan kehidupan yang berbahagia di alam ini sebelum ke alam berikutnya. Nah, adapun kebahagiaan yang perlu kita dapatkan dalam kehidupan sekarang ini, segala sesuatunya harus juga didukung dari perbuatan kita sendiri, juga terhadap lingkungan maupun terhadap orang lain dan juga kepada semua makhluk. Dalam kehidupan kita harus juga kita mempersiapkan diri bahwa kehidupan memang sangat kompleks, yang mana sebagai orang manusia itu harus berusaha dengan baik dan juga sesuai dengan ajaran Dhamma. Pertama, yaitu kita harus melakukan perbuatan yang sifatnya untuk kebutuhan sehari-hari, adalah untuk mencari ekonomi ataupun untuk mendapatkan sesuatu materi. Dalam ajaran Sang Buddha, kita harus melakukan perbuatan ataupun mendapatkan materi ataupun kecukupan materi untuk diri sendiri dengan cara kita melakukan pekerjaan. Nah, dengan kita melakukan pekerjaan tersebut, baik berusaha sendiri maupun ikut orang, dan juga bekerja di suatu instansi, juga bekerja di perusahaan, baik itu sebagai direktur ataupun juga sebagai seorang ikut orang, sebagai buruh, itu sudah merupakan kewajiban kita untuk bisa mendapatkan kecukupan materi dan kecukupan ekonomi, dengan maksud untuk kemandirian ekonomi, tidak menggantungkan dengan orang lain. Nah, sikap tersebut bisa menunjang kita dalam perbuatan sehari-hari menjadi orang yang sesuai perbuatan Dhamma. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus melakukan perbuatan sesuai Dhamma juga. Ini semua sesuai Dhamma. Mungkin kita membutuhkan posisi atau kedudukan. Posisi dan kedudukan tersebut kita di dalam masyarakat bisa
sebagai ketua RT, mungkin sebagai ketua paguyuban di lingkungan, mungkin kalau di organisasi keagamaan sebagai ketua wihara atau pandita, dan itu juga merupakan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menunjang kita punya posisi dalam sesuatu organisasi maupun kedudukan di perusahaan sebagai manajer itu mungkin. Kalau di sini mungkin juga sebagai ibu rumah tangga juga sama, kita juga punya kedudukan, sehingga posisi tersebut kita sudah jelas punya tugas sesuai dengan posisi tersebut, sehingga kita menunjang pelaksanaan dhamma tersebut di masyarakat ataupun di lingkungan sosial kita, juga di alam ini sesuai dengan ajaran dhamma. Selain itu juga kita harus menjaga kesehatan kita sendiri. Walaupun kita sudah punya materi cukup, posisi cukup, kita menjaga kesehatan. Nah, karena kesehatan tersebut penting untuk pelaksanaan tugas yang pertama maupun yang kedua tersebut. Sehingga jangan diabaikan, kesehatan tersebut harus juga dilaksanakan sesuai dhamma. Jangan merasa kalau sudah bekerja, ingin bekerja terus, lupa dengan kesehatan kita, sehingga sakit. Nah, nanti menunjang kesehatan tersebut, kita bisa berpikiran ataupun punya arah bahwa kita itu panjang umur. Dengan kita panjang umur, bisa melakukan perbuatan baik selamanya, ataupun mungkin sampai kita meninggal, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai juga dengan ajaran dhamma. Baik itu melakukan perbuatan seperti kita puja bakti, melakukan kegiatan berdana, juga melakukan perbuatan yang sifatnya kesosialian, sosial, dan juga ke arah bantuan-bantuan ke mana-mana bisa, sehingga panjang umur tersebut pasti perlu dan diarahkan agar bisa nantinya kita bisa lebih lama berbuat kebaikan. Nah, dengan perbuatan kita yang pertama cukup materi, ekonomi mandiri, kemudian kita bisa menjaga kesehatan, terus posisi kita juga sudah ada, sehingga dalam kehidupan kita memiliki sesuatu tekad untuk bisa melakukan kegiatan ataupun sikap yang mengarah perbuatan baik di kehidupan sekarang. Dan kemudian nanti kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik juga di kehidupan berikutnya. Sehingga apa yang kita harapkan sesuai dengan dari tujuan agama tersebut, kita harus bisa mencapai kebahagiaan. Begitu untuk sehari-harinya kita lakukan, sehingga dalam keseharian tetap kita pada arah perbuatan dhamma. Nah, di sini kita nanti membahas tentang kesehatan, karena kesehatan ini penting untuk kehidupan sehari-hari. Ada sesuatu yang istilahnya kita harus perbuat dan kita lakukan selama hidup di alam ini. Pertama yaitu dengan cara kita menenangkan pikiran. Pikiran ditenangkan dengan cara
jangan melakukan perbuatan ataupun tindakan di luar apa yang dilakukan saat ini. Saat ini kita sedang puja bakti atau mendengar dhamma, kita fokus ke arah tersebut ataupun mendengarkan ataupun melakukan hal tersebut. Jangan berbuat ataupun melakukan perbuatan sebelumnya ataupun yang lalu. Nah, karena perbuatan yang lalu dan juga perbuatan yang akan datang. Nah, di sini kalau kita tidak melakukan perbuatan saat ini, banyak ataupun sering-sering kita bisa stres. Sehingga dengan kita memikir yang lalu dan mikir yang akan datang, tidak bisa kita konsentrasi, tidak bisa menenangkan pikiran. Karena sesuatu hal kalau tidak konsentrasi pasti nanti tidak bisa mengarah sesuatu yang tujuannya lurus, mesti kan bengkak-bengkok ke sana ke sini. Nah, perlu memang kita memikirkan keadaan ataupun pengalaman yang lalu untuk sebagai memicu kita dalam melakukan perbuatan yang sekarang ini, yang mana mungkin perbuatan yang lalu kurang bagus, banyak kesalahan, kita perbaiki sekarang agar tujuannya itu kita bisa meningkatkan kebaikan. Demikian pula untuk memikir masa depan juga tidak apa-apa, bisa, tetapi harus dipahami bahwa pemikiran ataupun sesuatu yang ke depan itu masih khayalan. Nah, dengan masih adanya khayalan tersebut, kita harus memilih rencananya apa di kemudian hari. Itu bisa dilakukan sepanjang rencana tersebut baik dan berguna untuk kehidupan saat ini, kita pakai. Dan untuk kehidupan yang akan datang kita juga pakai. Karena kalau tidak berguna harus dilepas, sehingga stres tersebut bisa netral. Jadinya kita fokus mengarah saat ini, yang baik dipakai, yang tidak baik dibuang, sehingga pikiran bisa tenang. Dengan ketenangan pikiran tersebut kita bisa mengarah sesuatu yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya, dan untuk sangu ataupun bekal kehidupan yang saat ini dan kehidupan yang akan datang. Untuk selanjutnya yang kedua, bahwa untuk menunjang kesehatan kita dalam kehidupan sehari-hari di alam ini, kita juga harus membedakan kebutuhan dengan keinginan. Karena kebutuhan tersebut ada batasnya. Kalau keinginan mesti pingin terus selanjutnya, tidak bisa dibatasi. Seperti halnya kita membutuhkan pakaian, ya sudah pakaiannya seperti ini, kalau masih bisa dipakai ya cukup. Tidak perlu istilahnya mengada-ada karena kebutuhan itu terbatas. Nah, dilihat dari materi juga nanti. Bisa tidak mencapai kebutuhan tersebut? Karena kebutuhan itu pasti, seperti kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari tentang sandang pangan. Kalau sudah punya sandang pangan lengkap, mungkin rumah, tidak perlu pingin rumah satu lagi, padahal kemampuan tidak cukup. Walaupun kemampuan cukup, menurut saya tidak perlu berlebih-lebihan. Sehingga apa yang dibutuhkan itu cukup seperti adanya, sehingga kita berpikiran bahwa
semuanya itu pasti tidak ada batasnya. Kalau masalah keinginan sama. Kita pingin A, padahal sudah pernah dilakukan, minta lagi. Dan ingin lagi. Sehingga membuat pikiran itu tidak menjadi tenang. Nah, dengan ketidaktenangan tersebut bisa menyebabkan penyakit. Nah, kalau sudah sakit, kan harus konsultasi ke dokter. Nah, dokter mengatakan seumpamanya, oh sakitnya tidak ada apa-apa, tidak sakit. Terus sakit apa, dokter? Karena saya mual, sakit, pusing gitu. Nah, paling jawabannya kamu stres kan gitu. Akhirnya ya, karena tidak dijelaskan penyakitnya apa itu. Kamu stres. Nah, arahnya sama, bahwa kita itu menjaga ketenangan pikiran biar tidak stres, sehingga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sehat dan panjang umur. Dengan kesehatan itu juga bisa menjadi panjang umur. Dengan kebutuhan kita lakukan sesuai dengan apa adanya dan keinginan kita kurangi, itu juga mendapatkan batin kita itu menjadi enak, pikiran juga menjadi senang. Sehingga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari harus demikian, sehingga menjadi orang bisa sehat dan panjang umur. Itu yang kedua. Dari pertama itu masalah kita harus menjaga ketenangan pikiran. Yang kedua, kita harus membedakan masalah keinginan juga kebutuhan. Yang penting lebih mana, ataupun yang diutamakan yang mana. Ketiga, kita menjaga makanan. Ini resepnya murah, ini menjaga makanan gitu ya. Nah, jangan makan macam-macam, soalnya makanan itu juga ada hubungannya dengan penyakit. Karena dari awal, dari sejak lahir kita makan seenaknya, sak karepe. Setelah ada penyakit baru istilahnya menyesal. Karena nanti di dokter juga harus dikurangi makanan ini, kurangi makanan itu. Ini gulanya tinggi. Sehingga kita tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Apalagi dengan kita bisanya cuma berbaring di rumah, mau ke kamar mandi aja sulit, pakai remote, pakai apa gitu, atau dituntun, kan nggak sehat. Nah, pengendalian makanan itu ya bagus, dan setiap sangha ataupun bante ataupun siapapun yang mungkin mempunyai kepercayaan dan menganut agama Buddha melakukan atasila, atau bahasa kerennya ya atasila. Selain kita makan jam 11 atau sebelum jam 12, kita tidak makan lagi. Dengan melaksanakan kegiatan tersebut, kita bisa mengurangi ketamakan tentang makanan, dan bisa dengan kita membatasi makan, pikiran tenang, bisa membedakan kebutuhan, bisa membedakan keinginan, juga kita menjadi sehat. Nah, dengan kesehatan tersebut kita bisa menunjang juga kegiatan sehari-hari, sehingga pikiran juga menjadi tenang. Nah, di dalam mengatasi ataupun membatasi makan ini, itu sangat bermanfaat saat kita melakukan atasila. Nah, dengan atasila tersebut kita bisa milih-milih makanannya. Oh, ini tidak perlu dimakan, yang ini bisa dimakan, tergantung
dari situasi kondisi fisik kita, karena dari sebab yang sebelumnya itu kan ada keharusan, oh ini tidak boleh dimakan, biar nanti tidak datang ke dokter lagi bertanya. Dengan kita membatasi makan dengan resep murah ini, kita bisa menjadi sehat. Untuk pertama tadi tentang ketenangan pikiran, kedua membatasi dan tentang kebutuhan dan keinginan, ketiga tadi masalah makanan. Sekarang yang keempat adalah kita perlu istirahat cukup. Kebutuhannya apa untuk istirahat? Ya untuk juga menenangkan pikiran. Karena kita sering ya istilahnya tidak memperhatikan badan ataupun tidak istirahat, tidak diimbangi, kenatipun jenengan puntang-panting kerja, banyak duit, banyak uang, tapi tidak bisa istirahat dan menjadi sakit juga. Sehingga kita tidak bisa melaksanakan dhamma sesuai dengan ajarannya. Nah, di sini kita perlu istirahat sebisanya, dan masing-masing orang kan lain. Ada yang 8 jam, ada yang 6 jam sudah cukup. Sehingga dengan kita melakukan istirahat yang sempurna, kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk menunjang nanti atau saat sekarang ini bisa berbuat kebajikan. Sehingga istirahat tersebut sangat penting juga. Nah, dari urutan dari kita yang dilakukan harus juga melaksanakan sesuai dengan resep-resep murah ini. Nah, selanjutnya yang kelima, kita yang paling penting melaksanakan sila. Sila mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua, tapi perlu diulangi ataupun biar melotok, yaitu tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian atau mengambil barang orang lain, tidak melakukan asusila ataupun zina, tidak berbohong, tidak melakukan perbuatan minum minuman keras. Dengan kita menjalankan Pancasila, kita sudah merasa tangguh. Itu perbuatan yang luhur. Sehingga dengan perbuatan yang luhur tersebut, kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan baik. Sehingga perbuatan-perbuatan yang sebelumnya itu tercover ataupun ada hubungannya dengan pelaksanaan sila tersebut. Baik itu dengan atasila, juga mungkin meditasi. Dengan meditasi juga bisa untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam, ya secara tidak langsung, kenatipun karena pikiran kita tenang, sehingga dalam fisik kita juga tenang, dan pikiran tidak memikir masa lalu dan masa depan, sehingga fokus ke dalam pikiran kita tenang dan tidak selalu stres, dan kesetresan itu bisa dikurangi. Itu sebagai pemahaman saya dalam pendengaran saya tentang Dhamma dan yang saya baca, sehingga dalam perbuatan sehari-hari kita harus berbuat yang baik. Kita melakukan perbuatan baik banyak, tetapi tidak mengarah ke perbuatan sesuai Dhamma. Lebih bagus melakukan perbuatan yang baik, kenatipun cuman sedikit, tapi berguna untuk kehidupan kita saat ini, kehidupan kita untuk sosial, kehidupan kita untuk semua makhluk di alam kita.
Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan untuk kehidupan nanti selanjutnya. Sabe sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.